Surah An-Nahl 106 sampai 110. Man kafara billah mim ba'di imani, man siapapun kafara yang kufur, ingkar, billahi kepada Allah, mim ba'di imanihi setelah ia pernah beriman. Orang yang kembali kafir yang dulunya iman alias murtad. Murtad ini resikonya besar. Kalau orang kafir asli, berarti ada kafir KW ya. Iya, berarti kalau asli ada asli akan ada KW. Kalau orang kafir asli misalnya memang dia terlahir bukan Islam, umur 50 masuk Islam, maka dari ia kecil sampai umur 50 yang dosa hablum minallah angus. Selesai pemutihan. Tapi kalau hablum minan nas, ya nggak bisa, utang tetap bayar. Begitu mu'alaf langsung utang lunas, oh enak temen. Lah, tapi kalau yang ngutangi kok ngiklasin ya alhamdulillah ya. Itu kalau kafir asli. Tapi kalau kafir KW, kecilnya Islam, umur 25 umpama, karena ketemu jodoh bukan orang Islam, akhirnya keluar dari Islam. Umur 50 lah istrinya atau suaminya meninggal, balik lagi ke Islam. Berarti 25 tahun ia dalam kemurtadan, ibadah yang ia tinggal wajib diqadha. Gempor ya. Kalau setahun puasa itu berarti kan yang wajib 30. Taruhlah Ramadan dibikin 30. Kalau 25 tahun berarti 30 kali 25. Berapa itu? Banyak. Banyak lah pokoknya ya. Berarti kalau 30 kali 25 750 7.500 apa 750 hari alias 2 tahun full ia kodok puasa. Ya dosa besar. Dia sama, pokoknya semua ibadah yang wajib kodok. Kalau belum masuk Islam lagi, ya orang seberang sono. Iya tahlilan nggak boleh, kunut nggak boleh, yang seberang sono. Tahu sono apa sono? Iya, ibu pakai jilbab begitu itu dosa masih. Jilbab harus gini. Orang curang itu dia mau ngelihat tapi nggak mau dilihat. Takutnya ikut nimbrung di kita begini, tahu-tahu laki-laki kan repot ya. Nah itu keyakinan mereka lah, terserah lah. Tapi bagi kita yang kita yakini, seorang yang murtad kemudian dia masuk Islam kembali, maka ibadah wajib yang ia tinggal wajib di abot ya. Kalau belum Islam keburu meninggal, Ya wes, totalannya tekor ya repot. Kemudian orang yang murtad itu hak kewaliannya angus. Misalnya dia punya anak perempuan, dia seorang laki-laki. Kemudian ia murtad keluar dari Islam, anak yang perempuannya itu ketika mau nikah itu bapak kandungnya nggak bisa jadi wali. Nggak bisa, wong dia bukan orang Islam. Waris nggak dapet, tapi kalau hibah itu kan pemberian. Kalau waris nggak bisa. Terus makanya orang murtad itu repot, resikonya besar. Kemudian yang selanjutnya pernikahan otomatis batal alias cerai. Suami istri nih. Kemudian salah satunya kok murtad, maka pernikahan itu dalam Islam dianggap batal alias otomatis cerai. Repot ya. Kalau masih satu rumah masih berhubungan
yo hukumnya zina. Lah itu urusan negara itu, kalau urusan agama ya ora iso. Urusan agama pokoknya dua-duanya nganten suami dan istri harus seiman, seagama. Begitu salah satu kok keluar dari Islam, maka pernikahannya bubar alias cerai. Hak perwalian kalau dia seorang suami, maka hak perwalian terhadap anak perempuannya hilang. Kalau orang tuanya dia muslim, kok dia keluar dari Islam, orang tua hartanya banyak, begitu meninggal hak warisnya juga hilang. Angus. Nah kok dia suatu saat masuk Islam kembali, ibadah yang ia tinggal wajib diqadha. Nah, man kafara billahi mim ba'di imanihi. Orang yang kembali kafir, orang yang kafir padahal dulu iman alias murtad. Illa man ukriha, kecuali kalau ia murtadnya itu karena dipaksa. Illa man ukriha, kecuali orang yang kafirnya itu, murtadnya itu dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, wa qalbuhu dan hatinya mutmainnun tetap kuat bil imani dalam iman. Misalnya kan sering ngelihat curhatan entah di Facebook, di media sosial ya, seorang pembantu muslim kerja di yang bosnya bukan orang Islam. Kalau di Indonesia sih hak beragama dilindungi, tapi di luar negeri kan enggak. Yang dulu pernah sampai ada yang curhat nanya ke forum tanya jawab, Pak bagaimana saya kalau sholat di kamar mandi? Ya awalnya yang Ustadz yang ditanya, loh ya nggak bisa sholat di kamar mandi. Tapi ceritanya begini Pak Ustadz, saya ini seorang TKW kerja di luar negeri, bos saya bukan orang Islam dan dia bencinya setengah mati sama orang Islam. Makanya saya kalau sholat ya pura-pura tadi sambil mandi, padahal sholat. Lah kalau puasa ya saya nggak pernah puasa. Kalau bulan Ramadan saya puasa ya dipaksa untuk makan, untuk minum. Lah kalau orang yang seperti ini, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ia melakukan atau sampai seandainya dia keluar dari Islam tapi karena diancam mau dibunuh, maka tapi hatinya masih tetap iman, maka seperti ini masih dihukumi orang iman. Misalnya seandainya kan banyak yang begitu ya, tapi kalau di Indonesia sih insya Allah, tapi di luar negeri kan begitu banyak. Walakin akan tetapi man syaraha bil kufri sadran, orang yang dengan senang hati tanpa ada paksaan, dengan kemauannya sendiri dia keluar dari Islam. Fa'alaihim ghadabum minallah, maka untuk mereka ini, mereka itu maksudnya orang yang keluar dari Islam tanpa dipaksa, tanpa diancam, maka untuk mereka itu ghadabun, ghadab murkanya, minallah kemarahan dari Allah. Walahum dan untuk mereka adzabun, siksa azimun yang sangat pedih. Dalam ayat lain kan siapa yang keluar dari Islam sampai mati belum taubat, belum kembali, maka ya wis mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau ada orang yang keluar masuk putus nyambung, kayak orang pacaran katanya putus nyambung Islam. Iya dapat jodoh orang Kristen, masuk Kristen, cerai setahun, coba ketemu orang Islam, balik Islam lagi, ketemu jodoh orang Hindu, pindah Hindu, cerai masuk Islam lagi, ketemu jodoh orang Buddha, ikut Buddha, keluar masuk. Nah, kalau kayak gitu, oh ya umpama, tapi seandainya ada, tapi kayaknya nggak menutup kemungkinan, mungkin ada. Lah dilihat nanti akhirnya, di hari tuanya kok misalnya suami terakhir orang Buddha, ia mati dalam keadaan Buddha, ya wis kafir. Tapi begitu umur 60 ceraian,
masuk Islam lagi, ya umur 61 meninggal. Ya wis, insya Allah mati dalam keadaan Islam. Walaupun dosa-dosanya yo totalan dulu, tetapi paling tidak ia mati dalam keadaan Islam. Tapi ya mungkin aja ya. Dulu katanya ada menteri kan yang begitu ya, entah menteri siapa itu. Kan keluar masuk, tergantung dia nikahnya sama siapa. Laki-laki ini nikah dengan orang Islam, yo Islam. Nikah dengan orang Kristen, yo Kristen. Nikah dengan orang Hindu, yo Hindu. Ya wes ngikuti musim. Musimnya Lebaran ya ikut Lebaran, musimnya Natalan ya ikut Natalan, musimnya nyepi, terus kalau Cina apa namanya? Yang bagi-bagi angpau itu. Apa namanya? Imlek. Imlek. Wah, wis. Orang yang model begini ini dilihat nanti ending akhirnya gimana. Kalau akhirnya dia tetap di luar Islam, ya wis matinya berarti di luar Islam. Ya kita nggak boleh mendoakan. Kalau dia masih hidup, boleh kita doakan ada harapan untuk kembali Islam. Tapi kalau sudah meninggal, udah selesai. Lalu apakah kita enggak takziah seperti biasa, tapi tidak mendoakan si mayitnya? Yang kita doakan keluarganya yang hidup. Lo ayatnya kan di doa yang biasa ibu baca, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina. Nah, hafal kan ya? Rabbana ya Allah ighfir lana, ampuni kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami. Saudara itu kan bukan hanya saudara sekandung, seperut, saudara ini kan saudara semuslim, saudara sebangsa, setanah air kan saudara ya. Alladzina, yang mereka itu saudara-saudaraku itu, sabakuna, yang mendahului kami, berarti telah meninggal dengan catatan bil iman, meninggalnya membawa iman. Itu yang boleh kita doakan siapapun dia, walaupun mungkin dalam hidupnya sama sekali nggak pernah berbuat baik. Tetangga depan rumah musuhin, sebelah kanan musuhin, sebelah kiri musuhin, sama kakaknya, adiknya, mamahnya nggak akur semua, tapi dia Islam, masih boleh kita doakan. Apa ada orang begitu ya? Ada, tapi di sini nggak ada lah ya. Wah bangetan kalau ada mah. Semuanya dimusuhin. Kayak dulu sinetron Pak Haji Muhyiddin, masih inget gak? Pak Haji Muhyiddin, masih inget kan? Udah haji 2 kali. Oh, tapi semua dimusuhi. Kecuali yang mau ikut sama dia. Haji Muhyiddin, masih inget kan? Iya. Walaupun itu sinetron bohongan, tapi kan gambaran kehidupan bahwa di dunia nyata ada loh model begitu. Lah dulu itu demen saya nonton itu. Begitu itu hilang ganti. Yang Ustadz Kemet itu. Yang Ustadz Kemet itu loh, yang perempuannya pada jadi TKW, yang lakinya pada ngomong. Begitu saya lihat di internet, ternyata itu survei. Sebelum dia bikin film udah survei di satu daerah, yang daerah itu mayoritas jadi TKW. Iya, dunia terbalik kan. Aslinya kan lakinya yang kerja, malah ini perempuannya, lakinya pada ngomong. Walaupun itu karangan, tetapi kan gambaran dunia nyata. Nah, lanjut. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya alal akhirah wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Kenapa mereka orang-orang kok ada yang murtad? Zalika, mereka itu lakukan bi annahum, karena sesungguhnya mereka istahabbu, lebih demen al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ini saya punya cerita langsung, yang cerita orangnya. Saya kerja sama dia itu dari ada kali sekitar 4 tahunan. Saya tanya, Pak, emang Bapak asli dari lahir Kristen? Enggak, saya dulunya Islam. Datang ke Jakarta nyari kerjaan lontang-lantung nggak nemu-nemu. Akhirnya karena dia bisa
nyetir, ditawarin lah kerjaan orang yang agamanya beda. Jadilah dia supir. Awalnya dia yang namanya supir kan nganterin kemana-mana tuh. Lah kalau hari Minggu ikut nganterin ke gereja. Awalnya bosnya nggak hanya ya udah Mas tunggu di mobil aja. Wong Mas Muslim, bosnya Kristen. Bulan depan Mas daripada di mobil nggak ada temennya, udah di sini aja duduk di teras. Di teras tuh enak tuh ada makanan udah di situ. Bulan depan pindah lagi Mas, daripada di luar masuk aja ke dalam. Gak usah ikut ibadah, gak apa-apa, sini aja jagain anak saya. Besoknya Mas ini kitabnya. Kitabnya tulisannya bahasa Indonesia kok Mas bisa baca kamu. Akhirnya resmi keluar dari. Kayak kalau gak mau kan dia bisa dipecat. Lah, kenapa mereka itu keluar dari Islam? Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Mereka ini lebih mengkhawatirkan hidup dunianya daripada akhiratnya. Lebih pengen kerjaannya lancar daripada akidahnya. Kalau dulu sahabat Bilal rela sampai disiksa ya, ditelanjangin, diikat, kemudian di punggungnya ini ditindih pakai batu yang gede, diseret di padang pasir. Arab sama sini kan panasnya beda. Di sini panas 32 aja, perasaan tadi naik motor dari Konono kan madep Mulon, srengenge dari Kulon. Ya Allah, panasnya begini, ntar kalau di padang mahsyar kayak apa ya? Lah ya kalau di sini masih banyak tempat ngadem, sampai ke situ pohon gede-gede banyak, tempatnya Bu Haji ke sono kan adem. Lah kalau di padang mahsyar mau ngiup kemana? Lah Bilal dalam keadaan seperti itu di kondisi Jazirah Arab, kalau panas sampai 40 lebih, telur aja bisa setengah mateng, untuk mempertahankan agamanya. Disiksa oleh juraganya Umayyah bin Khalaf namanya. Bilal, kalau kamu mau kembali ke agama lama, kamu saya bebaskan. Tapi Bilal bilang? Dia tetap hanya mengucapkan ahad, satu. Qul huwallahu ahad. Itu Bilal. Saking kekehnya. Seandainya kalau ngikuti ayat yang tadi kok Bilal, ya udah deh, tapi hatinya tetap iman, walaupun mulutnya ini tetap dihukumi iman, yang ayat yang tadi kan sebelumnya. Tetapi Bilal tetap bertahan, pokoknya enggak. Sekali Allahu ahad, tetap Allahu ahad. Tapi Allah berkehendak lain. Saat disiksa ini Abu Bakar lagi lewat. Nah, kemudian Bilal ini dibebaskan oleh Abu Bakar, dan kemudian karena Bilal ini punya kelebihan suara bagus, walaupun orang Ethiopia, orang kulit ireng huteng. Lah kalau irengnya orang kita, orang Indonesia itu masih hanya irengnya nggak ireng banget. Nah iya, coba kalau kita ketemu orang yang kita duduk di sebelahnya, paling putih kita. Lah iya, wireng banget lah, kayak kerudungnya ibu itu loh. Wireng. Lah ya bener, kalau kita walaupun dibilang ireng, tapi nggak ireng-ireng banget. Apalagi kita orang sini ya, 2016 saya pernah ada kegiatan di Ambon. Ambon kan sono ya. Begitu saya turun dari bandara dijemput, begitu keluar perasaan saya paling ganteng, paling putih. Kembali ke Jakarta paling ireng. Lah, sahabat Bilal itu dari kebangsaan Habasyah, Ethiopia, orang kulit hitam, tapi suaranya bagus. Kemudian oleh Rasulullah diangkat sebagai muadzin, tukang azan. Sampai sekarang orang yang biasa azan disebut Bilal. Itu aslinya nama orang. Biasanya kalau taraweh gitu ya, hari ini jadwal yang imam siapa? Ustadz A. Yang Bilal siapa? Oh, yang Bilal. Padahal Bilal itu aslinya nama orang. Karena tadi sejarah dia kuatnya mempertahankan iman. Wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang di dalam kekafiran.
Ulaika mereka-mereka itu artinya yang dengan senang hati keluar dari Islam tanpa paksaan. Alladzina taballahu ala qulubihim, orang yang hatinya memang sudah disestempel, trok. Ya udah distempel kan gitu, trok, udah distempel. Wasam'ihim, kupingnya udah ditutup, wa absarihim, matanya sudah ditutup. Di awal-awal Al-Baqarah kan ada ya. Yang ayatnya gimana itu? Khatamallahu ala qulubihim. Itu apal. Ini kayak radio zaman dulu. Radio zaman dulu itu kalau disetel kadang nggak bunyi, baru bunyi. Di brak baru bunyi. Kayak pompa air yang udah lemah itu. Si pancing. Yes, maklum lah ya. Ini isinya udah kebanyakan, kalau nggak dipancing ya kadang error. Mikir bayar bulanan, mikir bayar macam-macam. Dikirainya kalau anak udah nikah semua urusan kelar, ternyata belum ya. Iya, kadang kalau kita kan ibu mah enak, anak udah nikah semua, enak apaan? Dulu ngomong anak, sekarang ganti ngomong punya kerjaan baru jadi MC, ngomong cucu. Lah ya kalau dulu anak sendiri, kadang sekarang ganti. Ya maklum lah kalau ini sering ngebleng ya maklum ya. Harap maklum. Wong ini yang dipikirin kebanyakan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Orang kalau hatinya udah ditutup, telinganya udah ditutup, matanya udah tutup, ghisyawah. Ghisyawah itu artinya keras, hatinya keras. Dinasehatin kayak apa? Enggak mempan. Di sawah. Lah kan ayatnya tadi kan ghisyawatu walahum. Ghisyawah itu artinya udah atos. Dinasehatin kayak apa? Enggak mempan. Ininya udah keras, kuping udah tutup, mata udah denger itu as-salatu khairum minan naum. Wong bisa jadi kamarnya itu madep corong musola itu. Tapi wong kupingnya udah ketutup, mata udah ketutup di depan mata. Lihat maknya sholat, lihat bapaknya sholat di depan mata, tapi nggak kelihatan, wong udah ditutup. Khotam itu sama toba. Kalau di sini bahasanya memakai toba Allah. Kalau ayat yang tadi khotamallah, artinya dikunci, gembok glek. Wes, nanti ya nunggu dibuka. Makanya sering ada doa, ya Allah bukakan pintu hati gitu ya. Kan sering kita doa, misalnya ada anak cucu yang ya Allah badungnya nggak ketulungan. Di antara doa kita, ya Allah bukakan pintu hatinya supaya. Nah, yang pertama di awal dari hati dulu. Kalau hati udah kebuka, maka mata kuping kebuka. Tapi kalau ini udah ketutup, ini ikut nutup. Orang kalau ini udah ketutup, omongannya selalu bodoh amat. No azan di maghrib, bodoh amat. Rebo ngaji, bodoh amat. Ininya udah ketutup. Ghisyawatu walahum adzabun. Lah orang-orang yang toba Allahu ala qulubihim, Allah udah nutup hatinya, wa sam'ihim pendengarannya, wa absarihim dan penglihatannya. Yang ditutup bukan matanya, penglihatan. Yang ditutup bukan kupingnya, tapi pendengaran. Kalau kuping itu bahasa Arabnya kan bukan sam'ihim, uzunun. Uzunun ini kuping.
Tapi kalau pendengaran sami mendengar. Ini kuping alat untuk mendengar. Yang ditutup bukan kupingnya yang dengar, tapi yang ditutup pendengarannya. Matanya yang lihat, tapi yang ditutup penglihatannya. Oh iya. Apa itu? Wa ulaika humul ghafilun. Orang kalau udah begitu, ini kata Quran ghafil. Ghafil wis lolak itu. Orang Jawa bilang lolak. Kalau orang Jakarta apa bilangnya? Dinasehatin kayak apa wis enggak ada yang masuk sama sekali. Plonga, ndablek kalau orang Jawa ndablek. Plongo. Bu, Rebo ngaji. Hah? Rebo ngaji, hah? Ngaji? Duluan. Oh, iya. Kadang gitu ya. Iya. Tapi kewajiban kita ngajak, kewajiban kita ngasih tahu. Dia mau dan tidak itu urusan dia. La jaroma annahum fil akhirati humul khasirun. La jaroma, tidak diragukan lagi. Annahum, sesungguhnya orang-orang yang model kayak begini nih dari awal tadi itu, orang yang keluar dari Islam dengan enggak dipaksa, orang yang lebih mementingkan dunianya daripada akhiratnya sampai bela-belain keluar dari Islam, orang yang hatinya udah ketutup fil akhirati, di akhirat nanti, humul khasirun, termasuk orang-orang yang rugi. Ayat yang terakhir yang kita bahas siang ini, summa inna rabbaka lilladzina hajaru. Summa, kemudian, inna rabbaka, bahwa sesungguhnya Tuhanmu, lilladzina, akan melindungi orang-orang hajaru, yang mau hijrah. Kalau dulu Rasulullah hijrahnya hijrah fisik, karena di Mekah udah nggak kondusif, nggak aman, pindah ke Madinah. Lah kita ya mungkin iya dari kampung secara fisik hijrah ke sini. Tetapi yang dimaksud ini bukan hanya itu, bukan. Orang yang hijrah yang dulunya nggak mau sholat jadi mau sholat. Orang yang dulunya sama tetangga, keluarga nggak ada yang akur, sekarang akur. Itu namanya hijrah. Orang yang dulu wis gaul abis lah, pokoknya Nelly, nenek-nenek lincah, rambutnya masih suka disemir kemana-mana pakai celana legging, disuruh pakai jilbab pakai kerudungan gerah, Jakarta panas pakai kerudungan. Lah entah suatu hari kok berubah, tiba-tiba pakai kerudungan, tiba-tiba nanya, ibu kalau di Al-Hidayah ngajinya hari apa ya? Lah kan namanya hijrah kan? Lah orang yang dulu kalau ketemu mukanya dibuang, kalau ketemu sini, lah kok ketemu assalamualaikum, dari mana ibu? Lah salaman, itu namanya hijrah. Ayo. Orang-orang yang kayak begini mimba dima futinu, yang dulu hidupnya penuh dengan fitnah. Yuk, tadi tetangga kanan kiri keluarga dimusuhi, itu kan namanya fitnah. Diajak sholat nggak mau, diajak ngaji nggak mau, welitnya naudzubillahi min dzalik, sampai dosanya diminta aja nggak boleh. Ya kan? Ya saking pelitnya loh, dosanya diminta aja nggak boleh. Loh saking pelitnya. Summa jahadu, kemudian ia sungguh-sungguh dalam hijrahnya itu, nggak main-main pokoknya. Tadi nanya misalnya, ibu di Al-Hidayah ngajinya hari apa ya? Misalnya ibu jawab hari Rebo, jam 1 lah mulai kita baca-baca Quran dulu. Lah kemudian dia hadir beneran, orang hadir jam 1, dia zuhur udah di sini. Oh itu namanya jahadu, nggak main-main. Lah kalau cuma nanya doang, Al-Hidayah ngajinya hari apa? Rebo. Ternyata ditunggu kok ya nggak datang. Besoknya lagi kok ya nggak datang, nanya doang. Lah kalau ini jahadu, jahadu itu
Wow, kalau yang santri lama kan datangnya santailah setengah 2. Apalagi yang gurunya jam 2. Jam 2 kadang lewat malah. Lah dia setengah 1 kalau perlu duhur sholat di sini. Lah kemudian bukan hanya jahadu, ayat lanjutnya kan wasobaru, sabar. Loh, orang yang begitu biasanya ledekan dari orang itu ada aja loh. Orang yang dulunya belas nggak ngaji nggak apa kok tiba-tiba ngaji, kadang diledekin. Itu ben. Lah iya, paling enggak ditumbenin. Tumben lo ke musola, ada angin apa? Takut banjir nih. Loh. Lah iya, kalau ada yang begitu jangan ditumbenin. Ya disalami langsung alhamdulillah. Lah kalau ditumbenin lah. Lah makanya orang yang begitu selain dia jahadu, petunjuk ayatnya wasobaru, sabar. Kita misalnya dulunya kita ada kelakuan kita yang kurang baik. Ibu lah yang paling paham ya. Kelakuan kita yang kurang baik di mana kan yang paham kita masing-masing. Kalau orang lain hanya melihat bungkusnya. Misalnya dulu kita pelit umpama lah pokoknya. Iya, pokoknya suami kalau kerja istri yang nyatetin. Misalnya lakinya dagang sehari misalnya dapat 300, udah sedia buku gede. Ini 300. Besok suaminya mau berangkat beli bensin, beli rokok, disuruh bikin proposal. Welitnya wes pola pokoknya. Lah kemudian kok berubah? Suaminya datang ngasih 200 kok alhamdulillah. Suaminya, ya istri saya kena apa ini? Lah kalau misalnya suaminya kok ngeledek tumben rumah, enggak pelit, sabar. Kadang cuma diledek. Orang kalau mau berubah baik, yuk kadang harus sabar, diledek kadang. Misalnya yuk, ada ibu-ibu yang tadi belum mau pakai jilbab, lo kok tiba-tiba pakai gamis syar'i gitu. Lo kadang itu mulut itu yuk nggak bisa direm kok. Tumben ada angin apa nih? Wah jangan-jangan banjir gede nih dia pakai jilbab loh. Ya Allah. Ya otomatis pernikahannya bubar alias cerai. Lah kalau anak ya nggak dosa apa-apa wong anak. Iya kan dia bohong berarti kan? Dia bohong berarti kan? Dan kasus seperti itu ya banyak sekali. Ya misalnya yang perempuan yang bohong kan laki-laki umpama. Ya wis sing nanggung dosa besar yang lakinya itu. Kalau anak mah nggak dosa apa-apa. Anak nggak dosa. Ya iya wis. Iya memang banyak kasus seperti itu banyak. Ya hati-hati aja ya. Ya kita mohon pada Allah agar keluarga kita jauh dari yang begitu-begitu. Penutup ayat inna rabbaka mim ba'diha laghafurur rahim. Inna rabbaka sesungguhnya Tuhanmu mim ba'diha setelah itu semua. Kalau orang hijrah memulai proses tadi itu perubahan harus semangat dan sabar ketika diledek. Maka la ghafurun sesungguhnya Allah Maha Pengampun dosa-dosanya yang dulu diampuni oleh Allah yang dulu pokoknya yang kurang ajarnya naudzubillahi min dzalik, orang sekampung, orang segangan enggak ada yang akur. Nah, semuanya ghafurun diampuni oleh Allah. Rahimun dan Allah zat yang Maha Penyayang. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.